Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil bariyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada video ini kita akan mulai membahas tentang ulumul Quran. Ini bisa disebut atau dikatakan sebagai pengantar untuk pelajaran ulumul Quran yang akan dibahas nantinya. Yang pertama harus kita tahu adalah pengertian ataupun ta'rif dari ulumul Quran. Sebagaimana kita tahu berarti dia memiliki dua komponen. Yang pertama adalah ulum, yang kedua adalah Al-Quran. Kata ulum itu merupakan bentuk jamak dari kata ilmun. Jadi ilmu itu adalah kebalikan dari al-jahlu, kebodohan atau ketidaktahuan. Ini bermakna juga ilmu itu al-fahmu wal ma'rifah. Al-fahmu artinya pemahaman. Al-ma'rifah artinya pengetahuan. Nah, ketika ada banyak pemahaman, ada banyak pengetahuan, atau ada banyak ilmu, maka kalimatnya menjadi al-ulum atau ilmu-ilmu. Nah, dikatakan seperti itu karena dia merupakan pembahasan atau al-mabahis yang membahas tentang satu tema tertentu. Itu disebut dengan al-ilmu. Maka dengan demikian, ulumul Quran itu dimaknai sebagai mabahis tata'allaku bil Qur'anil Karim. Segala pembahasan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Apa saja pembahasan yang ada tersebut? Misalnya nuzulihi, berkenaan dengan nuzulnya atau turunnya Al-Qur'an. Wa jam'ihi, dan juga berkenaan dengan pengumpulan atau kodifikasi daripada Al-Qur'an tersebut. Wa qiraatihi, dan kemudian qiraat. Ini adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Wa tafsirihi, dan tafsirnya atau makna pemahaman yang dikandung dari ayat-ayat Al-Quran, dari teks-teks Al-Quran itu. Kemudian ada nasikh wa mansuh. Ini merupakan bagian atau cabang di dalam ulumul Quran juga. Nasikh artinya ayat yang menghapus, mansuh artinya ayat yang dihapus. Wasbabi nuzulihi, dan sebab turunnya ayat. Sebagaimana diketahui bahwasanya ayat Al-Quran tidak turun di dalam ruang hampa. Dia turun di dalam konteks tertentu. Dia turun dalam keadaan tertentu. Walaupun tidak semua ayat Quran memiliki riwayat asbabin nuzul atau sebab-sebab yang mengiringi turunnya wahyu Al-Quran itu. Kemudian di antara pembahasannya ini adalah Makkiyah wa Madaniyah. Di dalam perjalanan turunnya Al-Quran itu tidak langsung sekaligus satu buku, akan tetapi diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu dibagi ke dalam dua periode. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat yang turun setelahnya, setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dan Nabi tinggal di Madinah, disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ini merupakan juga cabang pembahasan di dalam Al-Quran, dalam ulumul Quran. Wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Jadi ada sangat banyak cabang di dalam ulumul Quran tersebut. Nah, ilmu ini, ulumul Quran, juga disebut dengan usulut tafsir, pokok daripada tafsir. Nah, nanti tafsir ini adalah ilmu tentang cara untuk memahami maksud yang Allah inginkan biqadri taqatil basyariyah, sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Ulumul Quran terus berkembang. Di antara faidahnya adalah agar memudahkan di dalam menafsirkan Al-Quran. Ini merupakan pintu, pembuka pintu penafsiran. Jadi orang tidak bisa menafsirkan Al-Quran atau memahami Al-Quran tanpa melalui pintu ulumul Quran. Jadi dia harus tahu
kaidah-kaidah tafsir seperti apa, asbabun nuzul seperti apa, nasikh mansukh seperti apa, baru kemudian bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak mungkin orang merasa mampu memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran tanpa mempelajari ulumul Quran. Maka faedah ulumul Quran adalah memudahkan untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian ulumul Quran ini juga menampakkan betapa kesungguhan yang besar yang dimiliki oleh para ulama, para generasi salaf di dalam menyusun ilmu ini. Nanti dalam perkembangannya semakin maju, semakin berkembang, muncul pembahasan-pembahasan baru di dalam ulumul Quran. Maka kemudian para ulama selain menulis kitab-kitab tafsir yang itu merupakan hasil pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran, mereka juga menyusun ulumul Quran dengan berbagai macam cabangnya. Ada yang menulis khusus spesifik membahas tentang asbabun nuzul. Ada yang spesifik membahas tentang nasikh wa mansukh. Ada yang spesifik membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan itu terus terjadi di dalam sejarah intelektual Islam, membuktikan perhatian yang besar dari setiap generasi terhadap ulumul Quran ini. Nah, kemudian nanti di dalam perkembangannya ada kitab-kitab dari yang per tema atau per cabang tadi, ada juga kitab-kitab ulumul Quran yang membahas secara komprehensif. Misalnya ada kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Az-Zarqani. Ada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ada kitab Mabahith fi Ulumil Quran ditulis oleh Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Ada kitab juga Mabahith fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Dr. Subhi As-Salih. Begitu seterusnya, para sarjana, para ilmuwan, para ulama terus melahirkan kitab-kitab yang berkenaan dengan ulumul Quran ini. Di samping mereka juga menulis kitab-kitab produk-produk penafsiran. Nah, jadi ini merupakan ilmu yang agung, ilmu yang luas cakupannya, ilmu yang banyak cabang-cabangnya, banyak pembahasannya, dan juga ilmu yang sangat penting karena menjadi pembuka bagi kita untuk memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Dengan mengetahui ulumul Quran, ini bisa menjadi modal agar pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi pemahaman yang jauh dari penyimpangan, menjadi pemahaman yang insya Allah benar dan tepat sesuai dengan konteks perubahan zaman dan waktu. Demikianlah sebagai pembuka, mudah-mudahan video singkat ini yang juga bagian dari tugas PKU bisa memberikan manfaat yang besar. Saya Hendrian Raihan, mahasiswa pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.